Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, bagaimana nih kabarnya yang ada di rumah? Semoga anak-anak ibu semua dan juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan yang telah kita pelajari kemarin. Tapi sebelum kita masuk, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu ingatkan sekali lagi bagi anak-anak ibu yang belum mengisi absensinya agar segera diisi ya. Karena Google Form-nya telah ibu kirim di Google Classroom kita. Nah, anak-anak ibu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bab 3, di mana pembahasannya itu tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Oke, sebelum kita membahasnya, silakan anak-anak ibu simak dan juga catat, karena nanti di akhir ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak ibu. Oke? Sesuai dengan pembahasan kita tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, pasti anak-anak ibu sudah bertanya-tanya nih, Bu, bagaimana sih cara makhluk hidup itu dalam beradaptasi dengan lingkungannya? Pasti juga anak-anak ibu sudah pada tahu kalau makhluk hidup itu memiliki salah satu ciri yang wajib untuk mereka lakukan. Apa itu? Yaitu beradaptasi dengan lingkungan mereka atau menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Agar apa? Agar mereka dapat bertahan hidup dan juga mereka dapat melestarikan kehidupan mereka. Nah, lalu Bu, bagaimana sih cara makhluk hidup itu beradaptasi? Untuk pertanyaan kali ini, mari simak videonya dan silakan dengarkan penjelasan ibu berikut ini. Cara makhluk hidup beradaptasi itu ada 3. Yang pertama, ada namanya dengan cara morfologi. Morfologi itu adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bisa kita lihat itu dari bentuk tubuhnya yang berbeda-beda atau beberapa organ tubuh mereka yang berbeda-beda. Nah, jadi morfologi itu bisa kita lihat dari bentuk tubuh dan juga organ tubuh makhluk hidup. Pastinya sesuai dengan lingkungan mereka. Seperti contohnya, setiap burung itu memiliki paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Lalu, setiap burung itu memiliki kaki yang berbeda-beda sesuai dengan habitat atau lingkungannya. Nah, sebagai contohnya lagi, ibu akan memberi contoh burung pemakan daging dan burung pemakan biji-bijian itu memiliki paruh yang berbeda. Kalau burung yang pemakan daging itu paruhnya itu runcing, seperti contohnya burung elang. Sedangkan burung pemakan tumbuhan atau pemakan biji-bijian paruhnya itu cenderung lebih tumpul ke bawah, seperti burung pipit. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut berikutnya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada namanya dengan cara fisiologi. Tadi kan morfologi, sekarang yang kedua ada fisiologi. Fisiologi ini sedikit agak sulit untuk kita amati daripada yang morfologi tadi. Kalau morfologi tadi itu kan kita bisa mengamatinya dari bentuk tubuh yang berbeda, ya kan? Bisa kita amati dari bentuk tubuh yang berbeda. Nah, kalau di fisiologi ini itu kita lebih sulit mengamatinya karena fisiologi ini merupakan fungsi organ-organ pada makhluk hidup dan dia menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi dia lebih ke fungsi organ-organ makhluk hidup namun menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya atau beradaptasi dengan di lingkungan di sekitarnya. Sebagai contohnya,
Nah, sebagai contohnya, manusia itu akan mengeluarkan keringat jika dia berada di suhu yang panas. Nah, manusia itu akan mengeluarkan keringat jika berada di suhu yang panas. Jadi, kita mengamatinya itu fungsi dari kulit. Kan kulit itu ada kelenjar keringat. Fungsinya apa? Nah, seperti itu. Jadi, kalau suhunya panas, maka manusia itu akan mengeluarkan keringat. Oke, bisa dipahami? Pastinya bisa ya. Sekarang kita lanjut dan yang ketiga, ada namanya penyesuaian diri makhluk hidup dengan tingkah laku. Seperti namanya, penyesuaian diri makhluk hidup dengan tingkah laku. Jadi, makhluk hidup ini menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan lingkungannya itu dengan tingkah laku. Jadi, yang kita amati itu adalah tingkah laku dari makhluk hidup tersebut. Sebagai contoh, seekor cicak akan memutuskan ekornya ketika dia merasa terancam atau yang sering kita sebut dengan autotomi. Dan juga seekor bunglon akan merubah warnanya ketika dia merasa terancam. Dan lalu cumi-cumi akan mengeluarkan tintanya ketika dia merasa terancam. Dan juga seekor tupai akan pura-pura mati ketika dia merasa terancam. Dan ada berbagai macam tingkah laku yang berbeda-beda pada setiap makhluk hidupnya sesuai dengan lingkungannya. Nah, baiklah anak-anak ibu, dari semua penjelasan tadi bisa kita pahami kan kalau adaptasi itu merupakan penyesuaian diri makhluk hidup tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan adaptasi itu memiliki 3 cara. Yang pertama ada morfologi, yang kedua ada fisiologi, yang ketiga ada tingkah laku. Oke, baik anak-anak ibu. Seperti yang ibu sudah bilang tadi di awal, ibu akan memberikan 3 pertanyaan untuk kalian buat di rumah sebagai tugas rumah. Oke, pertanyaan pertama. Coba sebutkan salah satu contoh dari morfologi. Nah, yang kedua. Coba sebutkan salah satu contoh dari fisiologi. Dan yang ketiga, coba sebutkan salah satu contoh dari penyesuaian diri makhluk hidup dengan tingkah laku. Oke? Silakan catat, lalu foto dan kirimkan gambarnya ke grup classroom kita. Oke, ibu tunggu ya hingga pertemuan minggu depan. Nah, alhamdulillah tadi pembahasan kita sudah selesai tentang pembelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas bagaimana caranya makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Ibu berharap semoga anak-anak ibu semuanya dapat memahami materi kita pada hari ini dengan baik dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dah.